nggak naro ancak sama nggak membakar pendupaan. Jadi ah udah gantungin kodok. Kolor orang gantungin. Iya. Aduh, masya Allah, lemes banget ini rasanya. Capek. Kudunya mah nggak tidur ini. Biarin dah. Saudara-saudara, saya mau cerita dikit. Mau dengerin nggak? Nggak usah ceramah lah. Dulu ada orang namanya Abu Nawas. Pernah denger ya? Abu Nawas. Tokoh melegenda di zaman Raja Harun ar-Rasyid. Itu. Nah ini Abu Nawas punya kamar, kecil kamarnya. Wah, dalam banyak empat orang wadon mulu ya? Ah? Masya Allah. Mau cerita apa saya tadi? Nawas. Udah dengerin aja. Kalau emang rasanya pengerokok, ngerokok aja. Boleh. Mabok gua kagak larang lu. Ya, tanggung jawab dewek dosanya. Masa lu yang mabok? Ya ilah ilah. Jangan diutak-atik bebe bang. Dah. Jadi ini Abu Nawas saudara, rumahnya kecil. Kalau rumah kecil saudara, perasaan lega apa sesek? Ah? Sesek, rumah kecil. Sesek. Kata bininya begini, ini rumah kita ngapa sesek amat sih bang? Gitu. Orang rumahnya kecil. Kata Abu Nawas begini, ono bangku yang luar masuk-masukin. Udah sempit, bangku disuruh masuk-masukin gitu. Malah sempit aja susah lewat. Kagak enak itu rumah. Karena apa aja ada di dalam. Itu ya. Bupet ada di situ. Bangku ada di situ. Lemari ada di situ, rumah kecil. Segala apa be dibeli. Bangku yang panjang-panjang lagi. Motor ada di situ juga. Makin sempit aja. Dah. Terus kata Abu Nawas begini, ayo kita keluarin gitu. Ayo isi rumah kita keluarin. Dikeluarin saudara. Bangku dikeluarin, bupet dikeluarin, lemari dikeluarin, motor dikeluarin, gitu. Sampai nggak ada atu-atu acan di dalam rumah itu, sampai nggak ada barang tersisa, semuanya dikeluarin. Kata bininya begini, lah enak ini lega. Kata bininya apa? Enak ini rasanya lega, gitu. Kalau tadi waktu barang-barang masih pada di dalam rumah, apa katanya? Kagak enak amat ini rasanya, sempit. Gitu. Pas udah dikeluarin semua, kata bininya, enak amat ini rasanya lega. Gitu. Padahal kamarnya itu juga. Kamarnya kagak berubah, kagak nambah itu. Rumahnya kagak nambah lega. Orang cuman 20 meter. Itu. Sempit ya. Dia kata ini lega benar karena barang-barangnya dikeluarin. Rumahnya mah itu juga, bukannya rumahnya digedein. Gitu.
Tadi maghrib saya masih seger, ini ngapa jadi lemas begini ya? Pas hujan nih, tadi sebelum hujan saya seger saudara. Pas hujan dingin kan, no saya di sekolahan, no saya di pojokan tadi. Di sana saya tadi. Dingin kali ya, lantas saya lemes. Terus mata ngantuk gitu. Sama nggak begitu? Saudara sama nggak? Sama ya? Ayo kita tidur dah. Bareng-bareng kalau gitu. Nah, ngomongin apa tadi saya? Rumah. Rumah barang-barangnya banyak. Rasanya pas barangnya dikeluarin rasanya enakan sempit apa enakan lega? Enakan lega, begitu. Nah, diri kita nih kayak rumah. Diri kita, Bang, saya kasih tahu, kayak rumah. Ada orang yang rasa hidupnya sempit aja. Ini ngapa sempit amat, gitu. Ada aja yang dipikirin. Mikirin anak tuh. Nah, anak ditaruh di dalam hati gitu, sempit tuh. Bini taruh dalam hati, warung taruh dalam hati, pancing joran taruh dalam hati, motor ngojek taruh dalam hati, pekerjaan taruh dalam hati, utang taruh dalam hati, tetangga taruh dalam hati, teman taruh dalam hati, gitu. Handphone taruh dalam hati, handphone taruh dalam hati. Itu orang mukanya aja kelihatan, mukanya kan 7 kali tekuk, sumpek. Karena apa aja ditaruh di dalam. Jadi kalau orang saudara-saudara dalam hidupnya banyak hal-hal yang dia lihat kemudian dimasukkan ke dalam hatinya, maka ketahuilah orang ini hidupnya pasti sumpek. Itu. Barang di luar taruh di hati, motor di luar ditaruh di hati, ya enggak? Teman banyak ditaruh di hati, tetangga banyak ditaruh di hati, gitu. Ada lagi bini ditaruh di hati, puyeng. Bini mah taruh di rumah, jangan taruh di hati. Ada lagi laki ditaruh di hati. Laki mau dibiarin di rumah aja, jangan ditaruh di hati. Apapun kalau ditaruh di hati, numpuk lagi, maka pasti hidup rasanya sumpek. Gitu. Saya mau nanya, bener nggak begitu? Ngalamin nggak begitu? Ngalamin lah, karena saya lihat muka sumpek. Ya coba merengkal. Lah gue mau ora apa lalu muka lu demek begitu. Muka sumpek. Didandanin bagaimana juga bang, yang namanya sumpek mah orang bakalan bisa dibuang dari muka. Bener gak begitu? Kayak mulut kita asem. Emang gampang buang asem dari mulut? Lah susah. Kudu ada rokok, begitu. Ah udah ngerokok asemnya hilang, bener gak begitu? Bagaimana nih yang buang asam di mulut? Gampang bang, 2 hal yang dapat menghilangkan rasa asam di mulut. Pertama rokok, kedua kopi. Betul gak kira-kira? Oke, gitu. Saya tadi di belakang sono ngerokok aja mau ngopi, orang mulut saya asam. Gak bisa diumpetin. Jadi muka itu cerminan hati. Muka itu apa? Cerminan hati. Namanya az-zahir mir'atul batin. Az-zahiru mir'atul batin. Apa yang ada di dalam hati kita kelihatan di wajah kita. Kita lagi mau pergi ke pasar nih naik motor. Di pinggir jalan ada orang lewat. Kita ngeliat mukanya, itu langsung kita bisa baca dia. Kita kata gini, itu orang kali sumpek bener ya, banyak utangnya kali ya, begitu.
Karena dari muka kelihatan, paham tuh ya? Yang di jalan ngata gini juga, itu orang yang bawa motor ngapa lagi pusing amat kelihatannya. Lah dua-duanya emang. Yang di jalan sumpak, yang bawa motor pusing. Yang masing-masing apa ditaruh di hati, akhirnya sumpak. Ini zaman sekarang, zaman dimana barang apapun yang terlihat ditaruh di dalam hati. Makanya hidup jadi problem. Akhirnya banyak penyakit, akhirnya pendek umur. Makanya orang tua di kampung rada jarang. Beda sama zaman dulu, orang ada yang umur 80, ada yang 90. Zaman dulu mah, emang apa? Sebab di dalam hatinya orang dulu mah tidak diletakkan harta benda gitu. Ya, jabatan nggak taruh di hati. Gitu. Ini kan bukannya ceramah ini mah, kita kongko ya. Biarin kongko, yang penting kepaham. Betul? Jadi apa kesimpulannya? Sumpek gitu. Jadi muludan sumpek ya. Dah. Supaya tidak sumpek, dikeluarin barang-barangnya. Lemari keluarin gitu. Apalagi lemari dikeluarin. Terus bupet keluarin, bangku keluarin, motor keluarin. Rumahnya masih gitu-gitu juga, kata bininya lega bener ini. Itu juga Neng yang tadi, cuman yang tadi mau banyak buat barang-barang, cuman jadi rasanya sempit. Karena mau barang udah pada keluar semua, rasanya lega, itu juga. Neng di hati itu kudu dikeluarin, kudu disapuin. Pertanyaannya itu bagaimana ngeluarinnya gitu. Itu yang jadi problem. Bagaimana ngeluarinnya supaya sumpek berubah menjadi tenang, atau menjadi nyaman gitu. Ngeluarinnya harus ada yang dimasukin ke dalam. Ada yang dimasukin ke dalam jiwa kita supaya dia keluar yang lain. Siapa sih yang dimasukkan ke dalam jiwa kita itu yang bisa membuang sumpek, bersihin, yaitu apabila kita memasukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam pikiran kita gitu. Paham ya? Bila Rasulullah dimasukkan ke dalam hati kita, yang lain entengnya itu lantas pada pergi. Makanya saudara-saudara, orang muludan ini kelihatan wajahnya ceria-ceria gitu. Iya, walaupun utang loan kebayar ya. Ya utang mau urusan utang tuh, bayar kapan kek. Kita pura-pura lupa aja dulu gitu. Ya, biarin yang ngutangin kita mah ingat, kita pura-pura lupa. Orang yang datang muludan rata-rata mukanya cerah. Gitu. Emang begitu? Iya, cerah. Kayak orang bahagia aja. Ya enggak? Sama temen yang tadinya gedeg banget bisa akur. Muludan tuh. Ada apa itu muludan? Sama tetangga yang tadinya kagak pengen ngobrol, duduk di samping kita. Buset, mampus ada dia. Akhirnya ngobrol kita ya. Baik aja, lantas aja baik gitu. Sama saudara yang tadinya lebaran aja ogah salaman, pas ketemu di muludan, lantas salaman. Gitu. Yang belum dapat kerjaan, kelatana puyang banget. Pas hadir ke maulid, itu muka cerah aja kelatana. Ada apa gerangan di dalam maulid, sampai orang yang sumpek kelihatan dari wajahnya bergembira. Ada apa? Dibagi duit orang. Ada juga meludan ngeluarin duit. Bener gak begitu? Dibagi kaos kagak, dibagi kain kagak. Datang doang meludan, girang-girang banget muka. Ada apa gerangan? Rupanya di dalam maulid itu
ada keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi masuk dalam otak kita sudah. Nabi Muhammad masuk ke dalam otak kita. Nabi Muhammad masuk ke dalam jiwa kita. Maka itu yang tadi bikin kita sumpek, saudara, bersih. Bersih apa gitu? Pada pergi aja. Karena memang Rasulullah itu tohir mutohir, ibarat air mah. Tohir mutohir, airnya suci, bisa untuk mensucikan. Keren banget tuh, keren. Ganteng banget, kelihatannya ganteng. Kan main, ntar saya foto. Saya foto. Lah mulu dan kongko orang wadon mah. Ya, di mana saudara? Cuman orang kebun manggis doang. Kiai lagi ceramah diajak kongko. Lah orang sini doang, lagi saya ceramah udah di mana-mana. Mau songong songong. Iya, tapi saya resep begitu, Bu. Iya. Iya. Besok saya kemari dah. Iya. Dah, udah ntar. Habib mau kemana? Pulang, Beb. Iya. Oke. Iya, Beb. Iya. Rasulullah itu apa, saudara, tadi? Tohir. Tohir apa artinya? Suci. Yang kedua, mutohir. Mutohir itu artinya mensucikan. Nih gini, ada orang kena tai ayam. Di mana? Di kainnya. Kainnya ini udah, kainnya suci. Kainnya suci, boleh dipakai sembahyang. Gara-gara kena tai ayam, maka ini kain namanya mutanajis. Kain yang kena najis. Mau kena tai ayam, mau kena tai cecak, kagak boleh dipakai sholat. Nggak boleh dipakai menghadap Allah. Nggak boleh. Karena syarat menghadap Allah harus suci dari najis. Gitu ya. Bagaimana supaya ini suci? Harus dicuci, dibersihkan. Dibersihkannya pakai apa? Itu kain yang kena tai kucing, kena tai ayam. Dibersihkannya dengan air. Air mah banyak banget. Air yang bagaimana? Air yang tohir. Airnya yang suci. Tidak boleh dicuci dengan air yang najis atau air mutanajis. Di samping airnya suci, dia juga harus mensucikan. Air kelapa suci, air kelapa, tapi tidak mensucikan, gitu. Kemudian air apa itu, orson, suci tapi tidak mensucikan. Air Sprite suci tapi tidak mensucikan, tidak boleh dipakai membersihkan najis. Jadi mesti air mustakmal, nggak boleh dipakai mensucikan. Jadi harus menggunakan air mutlak gitulah. Air apa namanya? Air mutlak. Air yang suci mensucikan. Air hujan itu tuh yang belum dipakai. Air sumur, air keran, bersih, nah dipakai nyuci, maka bisa dipakai, bisa mensucikan itu. Kalau najis, saudara, dilihatnya juga gak enak itu kain, karena ada najisnya. Nah manusia itu begitu pula, demikian adanya. Orang nih begitu juga adanya. Di tubuhnya kotor, bikin dia sumpek, karena ada dia punya najis di badannya. Di hatinya apa aja dimasukin ke hati yang bisa mensucikan dia punya jiwa, saudara-saudara, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya muludan kelihatannya senang, girang. Ya, dah begini. Kan muludan mah semalam doang, besok udah kagak.
Masa girangnya cuman semalaman? Kan bahagia mah pengennya selamanya. Betul gitu ya? Buat besok bagaimana? Buat besok sering-sering pula sebut-sebut Nabi Muhammad. Besoknya, malam besok terus sampai ketemu bulan Maulid lagi. Jangan melupakan Nabi apa? Jangan melupakan Nabi Muhammad. Supaya tetap di dalam jiwa, pikiran dan hati kita senantiasa ada Rasulullah. Urusan kita, urusan dunia bagaimanapun, pekerjaan bagaimanapun, bisnis bagaimanapun, seberat apapun, kalau di hatinya ada Rasulullah, orang akan mengalami kenyamanan, ketentraman gitu. Waktu kita ngaji sama kiai, kata kiai begini, kalau pengen tenang sering-sering ingat Allah. Betul ya? Kalau pengen tenang sering-sering ingat Allah, yang Allah Ta'ala firmankan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, perhatikanlah, tengetin, orang Betawi mah tuh tenget, biar tenget. Nih tengetin gue mau ngomong. Lu pengen tenang gak? Lu punya hati. Kunci kebahagiaan hidup itu, kunci bahagia hidup itu ketenangan hati. Kalau orang hatinya itu tenang, dia akan mengalami bahagia. Mau punya duit mau kagak, bahagia aja saudara. Gitu. Karena hati tenang. Kata Allah Ta'ala, aku beritahu, bidzikrillahi tatmainnul qulub. Biasakan ingat Allah. Biasakan siapa? Biasakan apa? Biasakan ingat siapa? Allah. Kalau pengen tenang, biasakan ingat siapa? Nih dengerin. Yang ingat siapa? Kita, manusia. Ingat itu pakai apa? Pakai hati. Cuman karena hati itu kadang sering kali lalai, maka harus dibantu. Hati kita nih lalai nih begini bang. Kalau kita lagi sembahyang, Allahu Akbar, ibu-ibu pikirannya sama jemuran. Itu lalai namanya. Ya. Ataupun bapak-bapak pikirannya lagi di pinggir empang, lagi mancing. Atau pikirannya lagi pasar. Atau pikirannya lagi ngojek. Itu namanya lalai. Hatinya itulah, hati begitu. Oleh karena hati itu sifatnya lalai, maka saudara-saudara, berzikir itu perlu dibantu. Dibantunya dengan mulut. Itu namanya liyu'awinal lisanul qalba. Supaya dia punya lidah dapat membantu hati untuk mengingat Allah. Lidahnya nih. Apa yang dizikirkan? Kalimat-kalimat yang baik. Misalnya, Allah Akbar, 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 Allah Akbar. Itu zikir namanya. Atau Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Itu zikir namanya. Kemudian Subhanallah, 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 Subhanallah. Itu zikir namanya. Kemudian La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Itu zikir pula namanya. Ya. Bagaimana caranya? Caranya, apa yang dibaca di lidah dibaca di hati. Apa yang dibaca di lidah kita, di hati ikut dibaca. Kalau di dalam lidah, kalau lidah kita katakan la ilaha illallah, hati katakan la ilaha illallah. Nih, dengerin. Jangan begini, mulut ngucap la ilaha illallah, hati mikirin kontrakan. Itu namanya bukan zikrullah, zikru kontrakan. Yang begini mau bakalan tenang hati kita. Walaupun duit gepok.
Rasanya gelisah baik. Emang apa? Karena pikiran saudara tidak ada Allah. Pikiran saudara yang adanya duit, yang ada kontrakan, yang ada pekerjaan. Maka tidak akan pernah menemukan tumakninatul qulub selama-lamanya. Walaupun yang dibaca sampai ratusan setiap hari, sampai ribuan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gue ngapain masih sumpek baik. Katanya kalau zikir tenang. Begitu muka gue ini, gue kalau ngaca gue pengen ngeliat muka. Bang apa? Burak muka gue. Karena abang bukan zikrullah, tapi abang menjikirkan dunia. Lah itu mah kagak boleh. Bukannya kagak boleh. Saat lagi zikir jangan ngingetin selain Allah. Begitu maksudnya. Lagi zikir jangan ngingetin selain. Ntar mah kalau udah rapi zikir minta. Jadi mintanya setelah zikir, jangan lagi zikir. Udah rapi zikir baru ngomong, ya Allah, lagi kagak punya duit pisan ini. Bagaimana ini caranya? Mana motor belum lunas, mana kontrakan belum bayar. Ngomong sepuas-puasnya. Asal di waktu zikir jangan memikirkan tentang hal tersebut. Baru itu namanya zikrullah. Bukan mikirin duit. Kalau mikirin duit namanya zikru duit. Gitu. Paham gak tuh kira-kira? Gitu. Biar dapat ini. Biar kepaham, biar dapat. Kata Imam, ini ada ulama. Namanya Imam Mujahid. Siapa namanya? Imam apa namanya? Imam Mujahid. Kata dia begini. Ngapa emang kalau zikir pikiran kemana-mana? Kalau zikir pikiran, apalagi begini, ayo sama-sama kita zikir, biar kontrakan kita penuh. Wah, lu mana ustadz yang ngajak? Ustadz yang bilangin, ayo zikir, biar usaha kita lancar. Ya, bukan zikrullah itu mah bang, itu mah zikir usaha. Jadi zikir dibuat nyogrok duit. Kayak orang metik mangga, karena ketinggian tangannya kagak nyampe, akhirnya nyari gala. Itu gala dibuat nyogrok mangga. Rizki karena memang dia kagak bisa, akhirnya zikir dipakai buat nyogrok rizki. Jadi nuker barang akhirat dengan dunia begitu. Barang-barang akhirat zikir dituker buat nyogrok duit. Ustadznya lagi ngomong di awal, ayo sama-sama kita zikir biar supaya rezeki kita lancar. Jangan ke situ mulu, udah kelamaan. Ayo biar dekat ke Allah Ta'ala begitu. Sama-sama zikir, deketin batin kita ke Allah. Ini udah keseringan, udah kelamaan. Kita deketin hati kita kepada dunia mulu. Sama Allah kagak deket-deket. Buat deketin ke dunia pakai buka majelis zikir. Pantesan di kampung gersang aja hawanya. Kan orang mah ke Allah, ini ke dunia terus. Paham tuh ya? Kata Imam Mujahid begini, emang apa? Kalau zikir kagak husu-husu, sebab zikrullah itu panas. Orang kalau panas kan beli-beling satan ya. Zikrullah panas. Iya, nama Allah panas. Makanya hati begitu tuh, hati begitu. Kata Imam Mujahid, kalau memang zikrullah rasa-rasanya kagak kuat, kagak sanggup, bisa diganti. Dengan apa? Bizikri Muhammadin. Dengan menyebut-nyebut Nabi Muhammad. Ngapa begitu? Karena di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala bilang, ya Muhammadu ja'altuka zikran min zikri paman zakaraka faqad zakarani. Wahai Muhammad, Allah Ta'ala berhak bilang begitu. Kita mau orang boleh songong namanya, ya Muhammad, aku jadikan engkau bagian daripada berzikir kepada aku. Paman zakaraka faqad zakarani. Siapa orang, siapapun orangnya, orang kebun manggis,
yang menyebut-nyebut namamu, maka dia sesungguhnya menyebut nama aku. Saking kerennya Rasulullah, sampai namanya Allah Ta'ala jadikan pengganti untuk menyebut Allah. Sebut-sebut namamu, seolah-olah dia menyebut aku. Bukannya Tuhan, Nabi Muhammad tetap makhluk, cuman saking sayangnya Allah Ta'ala sama Nabi Muhammad, sampai nama Nabi Muhammad boleh dizikirkan. Gitu. Zikirinnya ntar gimana? Sama. Kalau tadi di Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang tenang, orang kebun manggis, hidupnya ngapa tenang-tenang amat sih dok lah tanah. Ya, nyaman-nyaman banget, atau berkah-berkah banget. Oh, karena dia sering sebut-sebut Nabi Muhammad. Sebab kalau dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan menyebut Allah, orang akan mendapat ketenangan hati. Begitu pula ala bidzikri Muhammadin tatmainnul qulub. Kata Imam Mujahid, dengan sebut-sebut Nabi Muhammad, kampung bakal mengalami ketentraman, kenyamanan, keberkahan. Kalau masyarakatnya itu sering sebut-sebut siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir pada ini malam Allah berikan ketentraman, kenyamanan, keberkahan, zahir, batin, dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Cuman kayak tadi, ngerin. Boleh nggak kita sholawat biar kontrakan penuh? Nah ini pertanyaan. Ya, boleh. Sholawat biar usaha lancar, boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi harus tahu caranya. Harus tahu apa? Tahu caranya. Lagi bersalawat, jangan bawa-bawa selain Nabi Muhammad. Lagi salawat mah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Antara kita, hati kita dan Nabi Muhammad saja. Jangan ada maksud lain. Biar usaha, boleh. Tapi jangan ketika membaca sholat. Nanti timbulnya, dengerin, lah gue sih sholawat mulu, ngapa kerja dipecat? Paham gak tuh? Bukan salawat yang salah, ente caranya salah. Salawat mah benar, ente bawa-bawa benda di hadapan Rasulullah. Jadi seolah-olah Nabi katakan begini, lu pengennya gua apa duit? Seolah-olah Nabi katakan begitu. Lu pengennya dekat sama gua apa pengen dekat sama pekerjaan? Kalau pengen dekat sama kerjaan, kerjaan aja, jangan gua lu bawa-bawa, diakal-akalin buat dapetin pekerjaan. Jadi seolah-olah pekerjaan lebih mulia dari Rasulullah. Gitu. Jadi lagi baca salawat mah hati kita terfokuskan kepada Nabi Muhammad. Itu namanya ala bidzikri Muhammadin. Itu namanya berzikir pada Nabi Muhammad. Ala bidzikri Muhammadin tatmainnul qulub. Tenang. Kenapa? Sebab saat dia baca tidak membayangkan sesuatu hal, hanya Rasulullah. Paham ya? Hanya siapa? Hanya Rasulullah. Oh, saudara. Nabi ini khairun minad dunya wa ma fiha. Rasulullah itu saudara khairun minad dunya wa ma fiha. Semua kenikmatan dunia kalah dibandingkan orang dekat dengan Rasulullah. Paling nikmat itu dengan orang bersama Rasulullah. Semua kenikmatan surga kalah dengan Rasulullah. Makanya sahabat-sahabat Nabi, saudara, pengen masuk surga bukan karena ngejar bidadari. Mau ngapain dari dunia sampai akhirat masih wadon bae dipikirin. Di dunia wadon, kan di akhirat masih wadon-wadon juga. Masuk surga bukan pengen istana, saudara. Di dunia udah punya rumah mewah, mau ngapain di surga masih rumah-rumah lagi baik. Banda mulu pikirin, orang di dunia orang di akhirat. Mereka ingin masuk surga karena mereka ingin bersama Rasulullah. Gitu. Karena istimewanya dengan Rasulullah melebihi istimewa dan kenikmatan surga. Makanya ketika membaca salawat, saudara-saudara, ulama katakan fokuskan kita punya hati hanya untuk Nabi Muhammad. Ntar udah rapi salawat, dah
Boleh, udah rapi mah caranya begitu. Udah rapi baca salawat udah 100, ya kan? Ini lagi baca salawat pikirannya ke duit mulu. Jangan begitu, bukan salawatnya yang salah, caranya yang salah. Udah rapi salawat, ngomong sama Allah, ya Allah, engkau Tuhanku, dan aku adalah hambamu. Nabi Muhammad kekasihmu. Aku membaca salawat kepada engkau, berilah aku keberkahan dunia ya Allah. Tuh udah rapi. Berilah aku ketenangan batin ya Allah. Berilah aku ketentraman hati ya Allah. Berilah aku keturunan-keturunan yang saleh ya Allah. Berikan aku kemudahan di dalam rezekiku ya Allah. Udah rapi sholawat, bukan lagi atau bukan sebelum sholawat. Gitu. Jadi dua. Pertama zikrullah, kedua zikru Muhammadin. Kalau itu orang saudara miliki, dua itu dimiliki, dia mau hidup di tengah gurun, tetap Allah kasih pertolongan. Dia mau hidup di atas gunung sendirian, tetap Allah kasih pertolongan. Mau dihidup saudara di tengah lautan, kalau dua dipegang baik-baik, pertama Allah, kedua Rasulullah, tetap Allah kasih pertolongan. Apalagi tinggalnya kebun manggis, ya enggak? Yang masih bisa ngutang sono sini kan, di tengah hutan aja masih hidup. Kalau di hatinya ada Allah dan ada Rasulnya. Jadi ini namanya penguatan terhadap dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yang menjadi rukun Islam yang pertama. Jadi maulid ini saudara penguatan terhadap rukun Islam yang pertama untuk pengenalan diri kita kepada Nabi Muhammad, memfokuskan jiwa kita kepada Rasulullah, mengkaitkan, menterikatkan batin kita kepada Nabi Muhammad. Karena selama ini orang banyak, bahkan kita banyak menterikatkan, mengkaitkan kita punya hati kepada hal-hal yang bersifat sementara, tapi tidak mengkaitkan kepada hal yang bersifat abadi. Maka mudah-mudahan bila demikian adanya, Allah Ta'ala berikan kita keberkahan zahir dan batin. Itu kuncinya. Kuncinya ala bidzikrillah, kedua ala bidzikri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu intinya udah ketemu. Ya, intinya udah ketemu. Saya mau ngomong muter ke mana kek, balik ke situ juga. Ntar ngomong-ngomong ke sono ke sini jadi acak-acakan. Jadi ngaco udah tuh ujungnya. Yang penting walau sedikit dapat kita paham, biar terbawa ke dalam kita punya jiwa, terikat kita punya hati kepada Allah dan Rasulnya, biar Allah kasih pertolongan dimanapun kita berada. Anak turunan kita Allah jadikan orang-orang saleh yang dapat membahagiakan kita setelah kita berpulang ke rahmatullah. Inilah dapat saya haturkan. Maafkan segala kekurangan saya. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Udah kurang sehat.